Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Trusanunyai, yang kami hormati Ibu Eni Luciawati selaku pemateri dalam kegiatan pagi hari ini, dan Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Trusanunyai yang kami banggakan. Pada hari ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1 dan 4 1.4 budaya positif dengan pemateri Ibu Eni Luciawati. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum mengawali acara ini, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu kami yang tercinta, Dr. Angga Ratnawati MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita benar-benar luar biasa dengan cuaca yang mendung tetapi syahdu, sehingga kita dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari yang kedua untuk kegiatan kita aksi nyata dari CPG, calon guru penggerak. Hari ini Bu Eni yang akan berbagi praktik yang baik, mengimplementasikan hasil dari guru penggerak, berbagi kepada Bapak Ibu semua Dewan Guru di SMA Negeri 1 Trusanunyai ini. Semoga kita dapat menerapkannya di dalam kelas, khususnya untuk Bapak Ibu Guru. Ini budaya positif, ini ya memang kita positif ya. Yang kita hadapi itulah anak-anak kita. Jadi kita membiasakan keyakinan kepada anak. Nah, tujuannya apa? Kita untuk merubah paradigma yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 26 Januari 2023 akan kita buka kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pemateri kita adalah Bu Eni Luciawati MPD, adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga beliau bisa memberikan ilmunya kepada kita semua dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resmi saya buka dengan mengucapkan Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif, ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Luciawati SPD MPD. Kepada Ibu Eni dipersilakan. Oke, untuk motivasi kita pagi hari ini, jika saya sampaikan, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Gitu ya Pak ya, Bu. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kayaknya cuacanya cerah semua. Sebelumnya, marilah
Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lantai 2 ruang pertemuan SMA Negeri 1 Terusalenggai. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Terusalenggai, Ibu Ratnawati, Dr. Anda Ratnawati MPD yang saya hormati, kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru dan staf di SMA Negeri 1 Terusalenggai yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ratnawati atas dukungan terlaksananya kegiatan ini dan kepada rekan-rekan semua yang dengan lapang dada, lapang hati, ringan langkah menuju ke lantai 2 untuk mengikuti kegiatan pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baik, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Jadi mengimbaskan, makna pengibasan adalah mensosialisasikan dan kemudian kita akan bergerak bersama. Saya tidak bisa sendiri, kita akan bergerak bersama melaksanakan penerapan tentang budaya positif ini di SMA Negeri 1 Terusalenggai. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, bicara tentang budaya positif, sesungguhnya semua guru memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dan budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah ditetapkan oleh semua dan oleh sekolah. Dan ini akan ada kaitannya dengan visi misi sekolah yang diterapkan di sekolah kita. Salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi, pada dasarnya program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa, tapi memerdekakannya itu tetap dengan aturan-aturan tertentu gitu ya. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam hal pendidikan. Dalam Merdeka Belajar, karakteristik kurikulum merdeka yang ditampilkan atau dikuatkan adalah melalui penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dan kita sudah sebagai sekolah penggerak bahwa profil pelajar Pancasila yang kita kembangkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita hubungkan atau yang berhubungan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Bahwa asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan arti kata pendidikan dan pengajaran dalam tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan pengajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah cara dalam memerdekakan anak untuk belajar. Pengajaran merupakan transfer ilmu pengetahuan kepada anak untuk bekal dalam kehidupan di masyarakat. Jadi pendidikan dan pengajaran berbeda. Sedangkan pendidikan merupakan proses pembentukan karakter anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita punya dua tugas, tidak hanya sebagai mendidik tetapi juga mengajar. Tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, menyampaikan ilmu, juga memperbaiki karakter peserta didik kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tentang materi atau yang akan kita bahas atau yang kita akan sampaikan pelajari bersama-sama, karena sebenarnya saya bukan pemateri, jadi saya yakin Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Materi kita pada hari ini atau apa yang kita pelajari hari ini saya tampilkan dalam sebuah pohon ilmu. Jadi kita ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, juga teori kontrol. Mungkin ini istilah yang baru buat kita. Kemudian berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi dalam segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari bersama tentang materi-materi ini. Nah, sebelum kita mempelajari materi-materi tersebut, kita ada permainan dulu. Yang pertama adalah permainan cobalah buka.
istilahnya atau namanya ada cobalah buka. Tugas Anda, nah tugas Bapak Ibu sekalian, kita akan bermain. Yang pertama adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi kita masing-masing nanti akan mengepalkan tangan salah satu tangan. Kemudian kita bayangkan di dalam tangan ini nanti ada hal yang kita sembunyikan, yang kita jaga kerahasiaannya, dan ini terserah kita mau bertahan untuk membuka atau tidak, itu terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu juga ini apa yang Bapak Ibu simpan di sini. Nah, tugasnya bersama teman, jadi boleh partner nanti berdua, boleh saling bertahan atau saling memberikan. Monggo silakan. Temannya boleh pakai merayu, boleh memaksa, boleh intimidasi, gimana cara dikit-dikitin juga boleh gitu supaya dibuka gitu. Mau bertahan boleh, mau membuka silakan, terserah Bapak Ibu sekalian. Baik, kita coba ya, tapi waktunya hanya 30 detik saja. Kita hitung dari sekarang. Dirayu boleh, dikasih uang, diiming-iming uang boleh. Mau dirayu boleh supaya dibuka. Nah, saling merayu atau saling memaksa untuk bisa dibuka. Mau dipaksa boleh. Dirayu dengan coba ada yang berhasil? Oke, 30 detik berlalu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, masih ada yang penasaran? Pak Tri masih penasaran? Pak Tri bertahan. Udah nggak mau buka. Oh iya nggak. Padahal isinya uang ya. Iya, baik Bapak Ibu, kita fokuskan lagi di sini. Di permainan, masih bertahan. Kalau buka androknya bu. Baik, Bapak Ibu, permainan cobalah buka tadi. Ada tiga pertanyaan untuk refleksi di sini. Tadi kan kita sampaikan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu di dalam diri sini, dan kemudian ini hak Bapak Ibu mau membuka, mau bertahan, walaupun dirayu, walaupun diintimidasi, gitu kan, dipaksa, itu terserah Bapak Ibu untuk bukanya. Nah, pertanyaan refleksi kita, apakah Bapak Ibu atau rekan membuka kepala tangan itu tadi? Ya, kemudian apakah alasan? Pasti setiap orang punya alasan untuk membuka atau bertahan, mempertahankan kepalan itu. Yang membuka punya alasan, yang bertahan punya alasan. Kemudian saya ke pertanyaan kedua saja sampai di menutup kepala tangan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi dengan kita atau bercerita. Kalau bertahan, kenapa bertahan? Kalau dibuka, kenapa kepala tangan itu dibuka? Ada yang mau berbagi dengan saya? Ya, apa? Pak Iwan? Saya buka. Oh ya. Saya pilih dibuka. Karena kalau dibuka itu sudah lepas. Karena tidak ada tekanan untuk mempertahankan itu. Jadi saya ibaratkan beban hidup gitu. Maka tak lepaskan tangan saya sehingga fresh kembali pikiran saya, lepas itu beban hidup sekali. Oke, ulangan dulu. Semangatnya oke. Oke, ada teman kita lagi yang mau berbagi. Pak Iwan, silakan. Kalau Pak Tri tadi membuka, saya nggak mau dibuka. Saya tetap bersikeras karena saya idealis. Saya pertahankan sesuatu yang menjadi rahasia saya, tidak untuk dipublikasikan, dan itu harap untuk dihargai. Terima kasih sudah dulu. Kita sebenarnya punya kendali terhadap diri kita masing-masing. Pak Tri bersedia membuka dengan alasan, punya alasan. Pak Iwan bertahan juga punya alasan. Dari sini kita melihat bahwa setiap orang punya alasan sendiri, punya argumen sendiri, dan mereka juga mampu mengontrol dirinya
sendiri, kalau saya mau buka ya saya buka, kalau mau saya tutup ya tetap saya tutup. Artinya dari sini yang memotivasi kita, yang bisa mengatur diri kita adalah diri kita sendiri. Mau dirayu, mau dipaksa, mau dikasih tekanan yang lain, kita yang berhak mengontrol diri kita sendiri. Bisa kita sepakati yang pertama ini Bapak Ibu, bahwa motivasi diri itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Begitu? Baik, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit berefleksi. Mari kita sediakan waktu khusus, kita bayangkan sekolah impian yang kita inginkan. Bagaimana suasana sekolah kita yang kita inginkan sebenarnya? Kemudian bagaimana sikap guru-gurunya? Apakah sikap-sikap siswa itu juga nantinya akan berawal dari guru-gurunya? Kemudian yang kita bayangkan, bagaimana tutur kata guru? Yang kita bayangkan, bagaimana guru bersikap kepada murid-murid kita? Yang kita bayangkan, bagaimana sikap murid-murid kita? Dan bagaimana mereka berinteraksi? Baik berinteraksi terhadap temannya, terhadap guru, maupun terhadap pimpinan sekolah. Kita semua pasti punya bayangan apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Begitu mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu terpikir oleh Bapak Ibu dari kata disiplin? Apa yang Bapak Ibu terpikir dengan kalau kita mendengar kata disiplin? Ada? Oh ya, Bu. Sebenarnya sama dengan Bu Rizka, Bu. Tapi saya lebih ke tepat waktu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Baik. Kalau kita dengar istilah disiplin itu kita punya bayangan. Oh, ada boleh. Silakan Pak Iwan. Disiplin menurut saya ada dua argumen dari saya sendiri. Ketika itu kita harus lihat disiplinnya apa dulu. Ketika berkaitan dengan disiplin peraturan yang mungkin biasa kita langgar, kita akan merasa itu beban. Tapi kalau disiplin yang sudah biasa kita lakukan, misalnya seperti ibadah, ketika kita masuk masjid, ya mungkin ada kata disiplin pun, kita sudah disiplin. Jadi itu pendapat saya. Tergantung kita melihat dari mana ininya, berkaitan dengan apa, termasuk di dalam diri kita. Kalau itu sering kita lakukan, tentu disiplin itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang biasa kita lakukan. Tapi kalau itu tidak biasa, pasti melihat disiplin itu sebuah ketakutan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Baik, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Pada saat kita bicara tentang disiplin tadi, kalimat yang terpikirkan oleh kita biasanya. Tadi kata disampaikan oleh teman-teman bahwa ketika mendengar kata disiplin itu ada istilah tata tertib di situ, kemudian ada teratur atau kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi benar sekali bahwa kata disiplin itu merupakan motivasi di dalam diri itu menentukan sekali bahwa hukuman atau peraturan-peraturan itu seharusnya tidak kita jadikan beban gitu, tapi kemudian bahwa kalau bisa gitu kan, hukuman itu menjadi salah satu alternatif terakhir dan kalau bisa tidak dilakukan sama sekali gitu. Baik, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Bagaimana kita akan menerapkan disiplin itu tadi. Dosen dalam sebuah bukunya tentang Restructuring School Discipline yang menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Juga berasal dari arti kata disciple atau murid atau pengikut, di mana untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dan ini kita kaitkan dengan yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Jika seseorang sudah memiliki motivasi di dalam dirinya tanpa suatu paksaan, maka dia akan berjalan sebagaimana mestinya dan tanpa harus takut karena hukuman dan lain sebagainya. Berikutnya, baik, dia juga mengatakan bahwa arti kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan
untuk sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu sekalian, berbicara dengan nilai-nilai yang kita hargai tadi, ada nilai-nilai kebajikan di sini. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosen juga mengemukakan bahwa dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kita bayangkan jika setiap orang bisa memotivasi atau memiliki motivasi secara intrinsik, maka kehidupan ini akan indah sekali, bahwa masyarakat bisa saling belajar, bisa saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya tanpa harus menunggu aturan, dan mereka akan senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah tujuan dari penerapan disiplin diri. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas tentang disiplin ilmu dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan masih di teori kontrol, Pak. Masih diklik di situ, kemudian di bagian teori stimulus respon. Bapak Ibu sekalian, di meja Bapak Ibu ada kertas yang isinya tentang apa perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di teori stimulus respon, ya, teori stimulus respon itu adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya, dan rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus, dan akhirnya akan memunculkan suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Artinya dalam teori stimulus respon itu yang biasa kita lakukan, kita ini menyeting tentang sikap-sikap siswa. Kita biasakan, maka mereka terbiasa dengan yang dilakukan itu tadi. Tetapi yang saat ini muncul adalah teori kontrol. Lanjut Pak. Ya. Dari teori kontrol ini mereka mengusulkan bahwa manusia itu mampu mengendalikan diri tanpa harus diberikan suatu ketentuan. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikirannya juga memungkinkan kontrol perilaku dari dalam dirinya, sehingga setiap orang punya pilihan menentukan apa yang akan dia lakukan. Berikutnya Pak. Di meja Bapak Ibu ada ini ya, tabel ini ya, mungkin agak kurang tampak kalau dari depan. Ya. Bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu mereka menganggap bahwa realitas kita ini sama, tetapi di dalam teori kontrol mereka menganggap bahwa realitas ini kita berbeda. Semua orang punya pendapat yang berbeda. Kemudian juga bahwa semua orang memiliki hal yang sama pada stimulus respon, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian lagi perbedaan berikutnya adalah dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya perilaku buruk. Nah, perilaku buruk ini kalau di dalam teori stimulus respon itu dianggap suatu kesalahan, gitu. Dianggap sesuatu yang aneh. Tetapi di dalam teori kontrol setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki alasan. Berikutnya, di dalam stimulus respon, kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita bisa mengikuti aturan-aturan pembiasaan itu tadi. Tetapi dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian, dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat
bujukan itu gagal. Tetapi di dalam teori kontrol, pada saat ada kolaborasi atau konsensus, itu kita bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru atau tindakan-tindakan yang baru. Dan ini inti yang di paling bawah ini adalah perbedaan menurut saya di dalam teori stimulus respon, bahwa di dalam stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Tetapi di dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, tapi bagaimana menunjukkan semuanya itu menjadi sebuah kebenaran, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa, lanjut Pak, ya, ada beberapa perbedaan atau mungkin miskonsepsi dalam teori kontrol dalam penerapannya. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, ilusi ini kalau teori kontrol, jadi kita mungkin kita akan membayangkan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, tindakan mereka bisa kita tentukan, bisa kita atur. Padahal pada dasarnya sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid, karena untuk berbuat sesuatu itu merupakan pilihan dari siswa. Apakah dia akan melaksanakan tindakan itu atau dia akan bertahan dengan apa yang akan dia lakukan. Baik, ilusi yang kedua yang mungkin agak miskonsepsi di kita, bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Yang dimaksudnya kedua, ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Biasanya kita pernah merayu siswa misalnya begitu, menentukan bahwa ini loh nak, kalau kamu melakukan ini kamu akan seperti ini. Nah seperti itu. Jadi kita berharap dengan memberikan pujian misalnya seperti itu, memberikan pujian, bujukan, itu akan efektif buat mereka. Padahal sebenarnya pujian itu tadi tidak akan bertahan lama, dan itu justru malah akan membuat anak-anak kita itu tergantung dengan pujian itu tadi. Jadi kontrolnya tetap pada diri sendiri. Yang ketiga Pak, yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang lain merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Jadi maksudnya bila siswa melakukan kesalahan, terus kemudian kita kritik, kita buat dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, persepsi kita dengan menunjukkan kesalahannya itu tadi, kita menganggap bahwa, kita berharap bahwa dia akan menjadi lebih baik gitu. Padahal ternyata tidak. Dengan kita menunjukkan atau semakin menguatkan bahwa dia bersalah, maka justru akan makin lemah karakter siswa tersebut. Baik, berikutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini, bahwa biasanya kita kayak membuat ketentuan gitu, memberikan petunjuk, ini loh kita yang tahu bagusnya seperti ini. Padahal sebenarnya gitu, apapun yang dilakukan itu dapat kita terima. Kita bisa menerima alasan dia melakukan, pasti dia punya tujuan, dan kita tidak bisa memaksakan. Kalau kita memaksakan itu tidak akan efektif, tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang PR kita bersama adalah bagaimana caranya supaya kita semua yang ada di sini, lanjut Pak, bisa beralih dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Artinya tindakan-tindakan dari anak-anak atau peserta didik kita itu bisa kita terima dengan alasan-alasan yang mereka sampaikan. Nah, di teori motivasi, jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, kita ada teori motivasi tadi, kemudian ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di kertas yang saya bagikan juga di situ sudah ada tabel tentang apa itu perbedaan hukuman, kemudian penghargaan atau konsekuensi, kemudian ada restitusi. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Halo. Alhamdulillah. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir dalam suatu pelatihan, misalnya pengibasan kali ini, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Bolehkah saya bertanya dengan Bapak Ibu? Boleh? Baik, saya tanya Bu Dia, kenapa Bu Dia bersedia hadir dalam pengibasan kali ini? Baik, kalau saya bersedia hadir, yang pertama ingin mengetahui seperti apa aksi nyatanya dari Bu Eni.
Dan yang kedua, berdasarkan SPT-nya. Jadi pertanggungjawaban saya untuk hadir di sini memenuhi undangan dari Bu Eni. Dulu Bapak Ibu, jadi ada motivasi satu ingin tahu, kemudian yang kedua berdasarkan SPT, surat perintah tugas. Berarti kalau tidak ada SPT-nya belum tentu ke sini ya Bu ya? Oh. baik, satu lagi. Ada? Oh, alasan pertama. Baik, yang kedua, Bu Polina, selamat datang Bu Polina. Hai, boleh dong tanya salah satu alasan yang memotivasi Ibu untuk hadir ke pembebasan kali ini? Baru datang di sini. Yang pertama, ya sebuah penghormatan diundang untuk mengikuti pelatihan oleh Bu Eni. Yang kedua, apa sih gitu? Apa sih yang akan dibahas? Ada manfaatnya buat kita enggak gitu? Jadi kemanfaatan dari pelatihan ini apa gitu kan? Yang ketiga, pelatihan ini apakah bisa merubah atau mampu memotivasi kami semua, kita yang diundang, untuk melakukan apa yang kita dapatkan dalam pelatihan itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih dulu buat Bu Polina. Terima kasih Bu Polina. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, sudah kita sampaikan. Jadi seperti tadi kita bahas bahwa setiap orang punya motivasi untuk hadir di sini. Mungkin ada dari beberapa ibu-ibu sekalian yang hadir di sini karena tidak enak gitu, karena sungkan, karena Bu Eni, kasihan nanti kalau nggak ada yang nggak dengerin misalnya seperti ini, motivasinya berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ya, ini alasannya ya gitu kan. Apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas misalnya, dan untuk mendapat surat teguran itu Bapak Ibu menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman, jadi supaya tidak ditegur, supaya tidak merasa bersalah gitu tadi. Ini alasan kita, satu, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, bisa jadi apakah Anda karena ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai guru yang berprestasi misalnya. Jadi ini motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ataukah Anda ingin memang menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab untuk menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda dan guru-guru Anda juga yang lain, teman-teman rekan kerja serta lingkungan Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Dan artinya motivasi ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang pernah saya sampaikan di siswa kita, bagaimana kalian ingin dihargai oleh orang lain adalah bagaimana kalian ingin dihargai oleh orang lain adalah bagaimana cara kalian menghargai diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian ingin dihargai, maka tunjukkanlah kalian juga bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, mari kita berefleksi lagi. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Apakah ada suatu proses perubahan antara dua motivasi seperti yang disampaikan oleh Bu Dia tadi, antara satu tanggung jawab karena sudah diberikan SPT, yang kedua karena memang ingin belajar atau ingin mengetahui. Jadi kita ada peralihan motivasi. Nah, mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan sesuatu, atau apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Berikutnya, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Sering ya Pak ya, supaya istrinya tersenyum, jadi saya seperti ini misalnya begitu. Nah, atau pernah juga apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan
hadiah atau untuk mendapatkan uang? Enggak ya Pak, kalau kita bekerja tujuannya itu untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan keberkahan, kan kita punya motivasi masing-masing. Baik, Bapak Ibu kita bahas ya motivasi ini tadi. Jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya tadi yang kita sebutkan Restructuring School Discipline bahwa menyatakan bahwa 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua alasannya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga alasannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan 3 motivasi ini pun sebisa mungkin kita munculkan di anak-anak kita. Jadi mereka melaksanakan ketertiban itu apa motivasinya? Tujuan kita untuk menerapkan disiplin positif tadi adalah anak-anak memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya sekedar motivasi ekstrinsik. Bukan karena mereka menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dihukum, seperti itu mereka datang tepat waktu ke sekolah. Bukan karena mereka tidak ingin dihukum, bukan karena mereka tidak ingin ditegur oleh sekolah, tapi yang kita inginkan mereka memang datang tepat waktu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai tentang disiplin dan menjaga ketertiban waktu. Dan ini bukan hanya tugas saya, bukan hanya PR saya sebagai calon guru penggerak, tapi ini merupakan PR kita semua. Sekolah yang kita inginkan adalah anak-anak yang menyadari ketertiban sekolah itu tadi menjadi bagian dari kehidupannya. Maka harus kita mulai dari mana? Apa tindakan yang harus kita lakukan? Harus kita mulai dari seperti apa supaya setiap siswa-siswa kita itu memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Dan ini kita butuh kerjasama, tidak mungkin sendirian. Butuh semua stakeholder dari kita, baik dari guru-gurunya, baik dari pengurus komite misalnya. Bagaimana apa yang kita harus lakukan berikutnya? Selanjutnya Pak, baik Bapak Ibu ada refleksi sedikit. Jika Bu Anas itu adalah seorang guru kelas 2 SD, kemudian beliau mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Dan akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan speaker bintang. Mungkin kita juga pernah lakukan ini di kelas. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat dan Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan speaker bintang. Ya, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil untuk membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Baik Bu Anas bilang, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Mungkin kita juga pernah melakukan itu di kelas. Siapa yang berani jawab, nanti saya kasih tambahan nilai. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Baik, berdasarkan teori motivasi yang telah kita bahas sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri di depan kelas? Tadi kita bilang bahwa motivasinya dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, ingin mendapatkan senyuman dari orang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, tujuan dari disiplin positif tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga, menyadari bahwa memang itu kebutuhan kita, menyadari bahwa mereka ingin menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan motivasi yang tidak akan terpengaruh akan adanya hukuman atau hadiah. Jadi ada atau tidak ada gurunya, misalnya seperti itu, anak akan tertib di dalam ruangan. Dan itu akan sangat butuh waktu untuk kita mendisiplinkan seperti itu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang kita maksud ini kepada murid-murid kita. Itu jadi PR buat kita semua. Karena juga tidak bisa kita terapkan dalam waktu yang sangat sebentar. Kita butuh proses untuk bisa menjadi kebiasaan seperti ini. Sebagai seorang guru, refleksi diri kita masing-masing bahwa saat kita hadir mengajar di dalam kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Saya secara pribadi juga kadang kalau masuk ke dalam kelas,
Ada motivasi yang berbeda-beda. Satu, saya tidak menginginkan ditegur gitu. Jangan sampai nanti saya ditegur sama kepala sekolah kalau saya masuk tidak tepat waktu. Pernah kita punya alasan, saya punya alasan seperti itu. Yang kedua, pernah juga saya memiliki alasan bahwa nggak enak sama siswa. Saya meminta siswa untuk hadir tepat waktu, sedangkan saya sendiri juga tidak bisa memberikan contoh tepat waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada motivasi-motivasi yang tadi untuk kita datang hadir tepat waktu. Apakah kita ingin ditegur karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau menghindari surat peringatan, bahwa tadi kita akan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada motivasi kita akan ingin mendapatkan pujian dari atasan. Kita akan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan yang berprestasi, mendapatkan imbalan. Jadi kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Dan tindakan ini adalah tindakan yang kita inginkan menjadi contoh bagi murid-murid kita. Dan kita menghargai nilai-nilai diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, manakah motivasi yang paling kuat untuk mendasari tindakan Anda? Apakah mungkin ada kombinasi dari 2 motivasi atau 3 motivasi? Itu kita yang menjawab masing-masing. Saya tidak akan bertanya kepada Bapak Ibu apa motivasinya, karena kita bisa merefleksikan diri kita sendiri. Nah, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Refleksi diri. Jadi kita semua sama-sama merefleksi diri. Apakah kalau tidak ada aturan itu, tidak ada pujian itu, kita akan tetap menjalankan kedisiplinan nilai-nilai yang kita anggap positif itu tadi. Baik, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan tadi, dari pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jadi kita, ya, betul. Anak-anak kita sekarang lebih cenderung mereka karena takut dihukum. Jadi kesadaran mereka masih di ketidaknya menghindari sebuah ketidaknyamanan. Ini masih di tahap yang di awal, masih di tahap yang pertama gitu. Nah, ini menjadi PR ya buat kita semua. Nanti kita akan bahas bagaimana sih kita mau merubah kondisi sekolah ini seperti yang kita inginkan. Karena memang itu sulit menurut saya. Dan jadi PR kita adalah strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif tersebut pada murid-murid kita, dan bagaimana hasilnya. Dengan kita misalnya memberikan hukuman atau memberikan tindakan yang lainnya, itu efeknya apa terhadap murid-murid kita? Berikutnya Pak. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan atau yang kita rasakan pada saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah kita? Apa yang paling penting? Mungkin kita bisa bergerak pertama dari visi misi sekolah kita. Sekolahnya SMA Negeri 1 Terusan Munyai, sekolah jitu, disiplin, jujur, intelektual, tanggung jawab, dan ya, kita bisa bergerak di situ. Apa yang kita inginkan dari sekolah kita? Terus kemudian kita mulai mengangkat langkah apa saja. Berat ini. Baik, dalam standar pendidikan nasional itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud supaya suatu budaya positif, suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita berefleksi, kalau kita menginginkan murid-murid atau peserta didik kita untuk tertib, kayaknya kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Kayak gitu, betul Pak? Berikutnya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Istilah sekarang yang ingin diterapkan dalam kegiatan sekolah penggerak ini, kita menuju ke restitusi sebenarnya. Di meja Bapak Ibu sudah ada saya beri selebaran juga apa itu perbedaan hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Bu? Ya. Saya akan lihat ya, sambil kita lihat. Lanjut Pak.
Ya, Bapak Ibu, ini ada kejadian lagi ya. Jadi, seorang anak namanya Iva. Dia kurang menguasai pelajaran matematika. Biasanya saya yang sering melakukan seperti itu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau kalau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, anggap saja ini gue ini, menanyakan pertanyaan soal matematika, Ivanya jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara dengan tergagap dan terkejut. Si guru, Pak Seno di sini yang jadi contoh. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kita menganggap sesuatu bubut? Menyakiti perasaan Iva merasa malu gitu ya. Nah, itu hukuman. Beda dengan hukuman antara konsekuensi. Berikutnya apa? Nah, kalau di hukuman, jadi versi hukuman itu dia satu, ciri-cirinya bersikap tidak terencana dan atau tiba-tiba. Jadi kayak tadi Iva diminta untuk menjawab nggak bisa, disuruh maju dan pegang hidung misalnya gitu. Jadi tidak terencana. Hukumannya bersifat satu arah. Yang dimaksud bersikap satu arah, guru yang menentukan keputusan itu, hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang tadi kita terapkan ke Iva itu adalah secara psikis yang kita tekan ke Iva. Baik, kemudian saya biru deh. Berikutnya Pak, ini bukan lagi. Itu perbedaan yang sebelumnya Pak, sebelumnya yang konsekuensi. Sebelumnya, ya. Nah, bedanya dengan konsekuensi, kita mendisiplinkan dengan sebuah konsekuensi bahwa di konsekuensi itu dia terancam atau disepakati. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Walaupun murid tetap merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau biasanya yang pernah saya lakukan di kelas, awal itu kita membuat yang namanya peraturan kelas ya. Peraturan kelas, kalau saya kemarin mungkin ada kesalahan yang saya lakukan bahwa saya yang menentukan bahwa dalam pembelajaran matematika tidak boleh menggunakan kalkulator, tidak boleh menggunakan handphone, misalnya seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran matematika yang harus kalian siapkan adalah ini dan ini seperti itu. Itu peraturan kelas. Kemudian dengan belajar di CGP kita tingkatkan bahwa istilah peraturan kelas itu tadi kita ganti dengan sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, kita sepakatnya apa? Masuk ke dalam kelas berapa menit sebelum pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kesepakatannya, jika kalian tidak mengerjakan PR, kita akan apa? Kita ada kesepakatan. Bu, kalau tidak mengerjakan PR berarti disuruh keluar, nanti mengerjakan di luar. Tapi kalau sudah selesai boleh masuk lagi. Oke, deal gitu. Jadi itu namanya kesepakatan. Kalau peraturan dari kita yang menentukan. Kemudian setelah masuk di CGP lagi sampai di tahap berikutnya, kesepakatan kelas itu tadi kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kita meminta siswa untuk menentukan keyakinan kelas. Yang tadi kita bicarakan tentang nilai-nilai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Merubahnya itu dari kalimat sebenarnya. Kalau yang tadinya berupa kalimat dilarang datang terlambat, misalnya gitu untuk peraturan. Kemudian kita ubah menjadi kesepakatan yang datang terlambat nanti berarti dapat tugas tambahan. Sudah ada kesepakatan, tapi si anak tetap akan merasa tidak nyaman. Kemudian di dalam penentuan keyakinan kelas, kita merubah kalimat-kalimat negatif itu tadi yang tadi tidak boleh, dilarang dan sebagainya, kita rubah menjadi kalimat bahwa saya akan datang tepat waktu, tapi bukan sebuah larangan. Nah, jadi kalau di kelas mulai kita biasakan apa nilai yang kita angkat di kelas ini? Disiplin, Bu. Kalau dia sudah mengatai temannya dengan bahasa yang tidak sopan, nilai apa yang kita angkat di kelas ini?
menghargai orang lain Bu. Gitu. Jadi yang pernah saya libatkan di kelas, saya minta mereka inginnya apa? Mereka inginnya nggak mau dikatain sama teman yang ngomong kasar, bahasa mereka gitu, tidak mau dikatain sama teman yang ngomong kasar. Saya tuliskan itu, tapi kemudian redaksinya kita ubah menjadi sebuah keyakinan bahwa kita menghargai orang lain dengan kita bersikap santun itu tadi. Jadi ada perubahan istilah di situ. Baik, berikutnya Pak. Nah, ini restitusi. Ya, istilah sekarang yang mau kita tekankan, yang ingin kita terapkan, yang ingin saya sosialisasikan dalam kegiatan CGP ini adalah kegiatan restitusi. Karena restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi lebih banyak ke psikologisnya kalau ini, kalau menurut saya. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lainnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita tidak perlu menyalahkan apa yang dia lakukan tadi, yang kita bilang salah, tapi bagaimana dia mau memperbaiki kesalahan tersebut. Restitusi itu tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi mereka yang menentukan sendiri bagaimana kita memperbaikinya. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikut Pak. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, apa solusinya. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi mereka tetap nyaman dalam kelompoknya. Kemudian oke, ini sudah. Jadi tujuan mulia kita menentukan tujuan mulia dalam penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Untuk keyakinan kelas, ya ini bilang keyakinan kelas yang tadi. Next Pak. Keyakinan kelas itu, ini bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas yang kita bilang. Misalnya kita bilang kembalikan barang ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang kita minta, yang kita inginkan di dalam kelas itu adalah siswa menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalimat peraturan bahwa dilarang mengganggu orang lain, kita rubah menjadi kalimat keyakinan kelas bahwa kita akan saling menghormati orang lain. Berikutnya, misalnya peraturan untuk hadir di dalam kelas, di dalam sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, maka keyakinan kelas yang kita angkat adalah kita akan berkomitmen dan kita akan berdisiplin. Jika siswa melakukan kesalahan, kita cukup menanyakan nilai keyakinan mana yang kita langgar pada saat kamu datang seperti ini. Jadi bukan kita yang menentukan dia bersalah. Kemudian peraturan, kalau dengan peraturan keras misalnya kita bilang dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya adalah saling menghargai yang kita angkat atau keamanan. Jadi membuat orang lain nyaman berada di antara kita. Misalnya ada dilarang menggunakan narkoba, tapi kita buat keyakinan kelasnya adalah untuk alasan kesehatan. Berikutnya Pak. Oke, ini hanya contoh-contoh saja, tidak perlu saya tampilkan di sini. Itu keyakinan kelas ya, yang kita buat di kelas. Nan, gimana ini kamu? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, kan terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Bu Desi mesti. Posisi tempurku
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Enggak, kalau dibutuhkan malah hancur ya. Betul. Pasti kan belajar. Kali mereka mendapatkan nabi yang lebih bagus-bagus, ya mereka dapatnya setengah atas. Yang nggak nakal, yang nggak bandel. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Tahu ini? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nggak, saya mau bilang ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan dan tenang, cenderung lembut. Nah, Mau terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Haren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Haren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu sekalian, kaitannya tadi dengan disiplin positif, kemudian tadi ada restitusi, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Tadi kita lihat bahwa kita ada 5 posisi kontrol. Satu, kita sebagai penghukum, satu yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga tadi adalah teman gitu, kemudian yang keempat adalah sebagai monitor ya, monitor, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Kita semua pasti tahu bahwa posisi yang paling baik itu adalah di posisi manajer kan gitu ya. Tapi kok kayaknya berat untuk mencapai di posisi itu. Bahkan saya sama Bu Polina pernah kita diskusi ya Bu Pau ya, tentang 5 posisi kontrol ini tadi untuk menjadi sebagai manajer gitu, membawa anak-anak dalam diskusi, menentukan kesalahan, mereka menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya, itu adalah tahap yang tidak mudah gitu, dengan berbagai karakter peserta didik yang ada di kita, berbagai variasi dari mulai yang paling sulit diatur misalnya begitu, sampai yang mungkin juga ada beberapa anak kita yang bisa kita ajak menerapkan untuk restitusi itu tadi.
Pilihan ada di kita, bukan hanya tugas kami sebagai calon guru penggerak, tetapi semua stakeholder di sekolah ini akan kita jadikan seperti apa atau apa saja yang akan kita lakukan demi kemajuan sekolah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah membantu saya untuk mensosialisasikan tentang disiplin positif di sekolah ini. Semoga kita dapat bekerja sama ke depannya membentuk SMA Negeri 1 Terusan menjadi sekolah yang lebih baik dengan visi misi yang sudah kita tetapkan bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas semangatnya. Barakallah, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dan semoga kita menjadi guru-guru hebat, menciptakan generasi-generasi yang hebat juga. Mohon maaf saya akhiri atas kesalahan saya, ketidaksempurnaan saya dalam penyampaian ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jigrin Pratama dari kelas 109. Bersama Ibu Eni, kelas 109 telah membentuk keyakinan kelas bersama-sama dengan menentukan nilai-nilai kebajikan kelas sehingga kami dapat menjadi pribadi dengan budaya positif tanpa ada paksaan, melainkan memiliki motivasi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keyakinan kelas apa yang kita langgar kalau Siva nutup kalau Indah nutup mulutnya Siva dengan kain seperti itu? Menyakiti Siva, Bu. Menyakiti Siva. Ada tindakan yang bisa Indah lakukan untuk memperbaiki, mungkin memperbaiki hubungan dengan Siva atau mungkin memperbaiki supaya Indah menjadi pribadi yang lebih baik? Bisa, Bu. Saya akan berbicara dengan baik dan menjelaskan yang sebenarnya, tidak dengan emosi ya. Oke, jadi lakukan itu, jadi lakukan tindakan yang tidak merugikan Siva juga tidak merugikan Indah ya. Terima kasih, Bu.